sekali perbaiki. Oke. Nah, itu sama seperti kalau seorang wanita atau laki-laki. Kenapa lagi? Putusin pacar. Tapi cantik kan dianalogikan seperti perempuan. Nah, tapi kalau sikapnya tidak baik, dia juga berbahaya. Istilahnya gitu, contohnya gitu. Kan dia punya jarum. Makanya ketika wanita tadi diganggu atau apa, dia dapat membalas lebih kejam lagi. Misalkan gitu ya. Kan gitu. Terus berikutnya lagi menanam jagung. Tadi kan ada menanam jagung. Saya Pak, ini lagu ya, Pak? iya, kalau tadi kan puisi, sekarang lagu yang menanam jagung. Saya naikkan tripodnya. Ke kebun pondok. Saya pakai ini aja ya. Saya layarnya saya ini aja. Saya pindah. Kelihatan kan? Sudah kelihatan? Atau nyampe aku nggak kelihatan. Sudah kelihatan apa belum? Nah, Sudah Pak. kamera belakangnya dibersihin dulu, Pak. Biar Pak. Nah, ini kamera belakang. Ini ya. Sudah saya pin, jadi tampil di layar HP kalian. Kelihatan, Mbak. Oke, nggak apa-apa kalau terus tidak kelihatan. Ini menanam jagung, lagunya ciptaan Ibu Sud. Ini ada teksnya ya. Paling kalian sudah tahu kalau anak saya aja saya sering putarkan lagu anak-anak menanam jagung. Kemudian di sini senang, di sana senang, lagu anak-anak. Kali lagu K-pop, Pak, anak sekecil itu. Nanti lah jadi budayanya beda nanti. Masih kecil nanti pinter joget-joget sendiri. Ya, inilah saya akan bacakan aja, saya tidak nyanyikan. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul-cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagung tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, jagungnya besar dan lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Kalau pengalaman saya selama saya membantu di desa, bekerja di sawah itu ya capek, ya panas, ya. Ya pastilah, Pak. Ya itu kalau di desa. Saya sering, kalau panen itu seru kalau panen. Tapi kalau nanamnya susah. Itu tanahnya ya, tanahnya dicangkul dulu supaya rata. Kan habis menanam padi ya, tanaman padi ganti ke jagung itu harus sudah bekasnya padi itu sudah ada, terus dicangkul, baru itu namanya digejik kalau bahasa Jawanya gitu. Digejik itu dilubangi kecil-kecil itu. Pakai alat tradisional Mas Ian. Jadi nanam melubanginya tanah itu satu. Apalagi tanahnya misalkan lebar seperti ini. Ini saya gambarkan di sini ya. Misal tanahnya lebar, Pakai dilubangi kecil gitu satu-satu. Lubanginya dan ada jaraknya. Itu, Pak. Capek. Apalagi kecil banget itu. Ya, jaraknya juga ada jaraknya ya, karena kalau tidak dikasih jarak dia akan nempel berdekatan sama ini, tambah tidak efektif, tambah tidak bisa tumbuh besar, akarnya akan tidak bisa apa ya, menjulur ke bawah, ini tabrakan sama ini. Nah ini kalau segini ya, apalagi kalau lahannya luas. Makanya kalau bidang teknologinya semakin canggih, itu banyak alat-alat yang bisa mendukung pertanian. Ini kemudian kalau sudah ditanam, jagungnya dimasukkan di sini ya, terus bahasa Jawanya dipendem itu apa ya? Ditutup lagi itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah tumbuh tunas itu dikasih pupuk, tapi pupuknya dikit-dikit aja. Kenapa? Pupuk itu bersifat panas. Kalau di tumbuhan pupuk itu bersifat panas apabila kebanyakan. Nah kalau panas, apa yang terjadi? Akarnya akan mati, busuk. Akarnya akan menjadi busuk, kering. Itu kalau panas.
Nah, makanya kalau Mas sudah tumbuh tunas, biasanya dibiarkan dulu, nanti kalau sudah kelihatan besar baru dipupuk. Selain itu, kemudian kita harus memperhatikan biasanya hewan hama. Kalau jagung yang paling sering menyerang itu adalah tikus. Tikus. Tikus ya, yang kemarin kita belajar metamorfosisnya. Ya, tikus. Ini hewan yang luar biasa dimanapun ada. Di rumah, di sawah, di hutan, ada di got, Kalau ada. padi kan ular ya, Pak. Pak, Pak, tikus itu bisanya makan semuanya, Pak. Nah, tikus Semua itu lemari pun bertipe hewan ini ya, omnivora. Tikus itu omnivora. Tahu omnivora? Pemakan segala. Makan semuanya mau. para Baju pun dimakan. Misalnya Kayu. katanya ngasih racun kayak mana, Pak? Masih enggak mati. Kalau ngasih racun itu biasanya dicampur sama jagung. Misalkan di dapur ya, seringkali sebagai lalu lalang tikus. Itu jagungnya diolesi sama racun tikus. Harganya 2.000 kalau Pak 5.000. Itu bisa mati. Aku pernah beli, Pak, aku pernah beli untuk enak. nangkep tikus itu loh, Pak. Ya, kotaan itu juga bisa macam-macam. Ada yang kotak, ada yang apa. Terus pernah juga tikus ini mencuri kaos kaki saya, enggak tahu dibawa kemana. Padahal kaos kaki saya ya enggak bau loh, kok dicuri. Heran saya. Lah ya, jadi pemakan segala ya. Kita bawa apa aja, Pak? Bawa apa hanya apa aja, Pak? Oke, udah ya, itu tentang yang tikus. Nah, makanya untuk apa? Untuk membunuh tikus, kalau di obat itu kan kimia ya, obat. Makanya kalau di sawah itu ada seperti bekupon, tahu bekupon? Rumahnya Doro itu loh. Hah? Oh, ular darah ya. Rumahnya darah, burung darah, rumahnya burung darah yang ada kan tetangga yang punya barang. Aku punya burung darah, Pak. Nah, biasanya ada kayak gini. Nah, itu dipasang di tengah sawah. Ini untuk siapa? Untuk burung hantu. Untuk owl. Owl kan bahasa Inggrisnya. Burung hantu. Nah, ini sebagai pemakan tikus. Nah, untuk pengendali tikus itu Ya kan makan apa aja, Pak? Awalnya kan owl itu pemakan daging. Kalau tikus ya, dia pemakan tikus. Makanya di sawah itu dipasangin kayak gini, rumah-rumahan untuk burung. Ya. Nah, kalau ular biasanya kalau warga di desa itu dibunuh karena takut. Padahal ular juga pengendali tikus. Iya, Pak, Itu, Pak, beracun. masuk rumah orang, Pak. Apalagi nanti dipatok. Ya, kita lanjut ya. Ini tempo menanam jagung adalah moderato. Moderato itu sedang. Jadi tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Lagu ini dinyanyikan dengan perasaan riang gembira, sama seperti lagunya Di Sini Senang, di sana senang, mana hatiku senang. Ya, Pak, Nah, itu riang gembira. lagunya di sini senang, temponya sedih, Pak. Itu saya kalau nyanyi. Kalau temponya cepat, itu nafasnya nanti juga harus pengolahan nafas juga cepat. Misalkan kamu di sana senang. menyanyikan lagu favorit kamu, apabila tempo yang kamu ucapkan itu tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai gini. Misalkan lagunya cepat, kamu pakai tempo kalem kan tidak sesuai. Misalkan lagunya cepat, kamu ikut cepat, nah kamu harus pintar mengatur nafas. Kalau kehabisan nafas, misal bukan kehabisan terus gak bernafas gitu ya, tidak, bukan gitu. Ketika ambil nafasnya itu telat atau enggak tepat, itu bisa suara kamu semakin kecil habis. Ya, sama kayak berenang, Mbak. Ya, sama akan habis, suaranya akan habis gitu. Nafasnya harus diolah ya. Makanya penyanyi itu kan dia latihan nafas, latihan ambil suara, latihan nafas supaya kuat. Biasanya ditambah dengan olahraga. Biar kuat nafasnya. Makan teratur. Terus ketika nyanyi lagu panjang, lagu tinggi, mic-nya selalu dijauhkan supaya enggak terlalu besar. Ya, Iya, coba kan amati. Pak.
Khawatir, Pak. Kamu amati kalau penyanyi-penyanyi itu kalau pas posisi nadanya tinggi, selalu mikrofonnya dijauhkan dari bibir mulutnya itu, dijauhkan mungkin jaraknya 5 jengkal tangan itu. Supaya suaranya enggak terlalu berisik. Gitu. Biar suaranya enggak fals. Gitu. Kalau yang hobi nyanyi, coba diamati. Yang sukanya nyanyi di kamar mandi, biasanya sering kali nyanyi di kamar Konser mandi. dadakan, Pak. Iya, kalau di kamar mandi sering buat konser nyanyi. Terus nomor 8, lagu menanam jagung menggambarkan semangat petani untuk menanam jagung agar mendapat hasil panen yang banyak. Tapi selain tadi ya saya sebutkan ya, harus mengendalikan hama, terus kemudian pemupukan, perawatan juga diperhatikan. Kalau enggak dipupuk, itu jagungnya benar berbunga, buah jagung, tapi biasanya ompong. Tahu kan ompong, jagungnya biasanya enggak ada bunga ompong itu. Dalam artinya gitu. Terus kalau enggak dikendalikan hamanya, biasanya kalau menjelang malam, itu tikusnya sudah mulai naik. Naik untuk ngambil jagung-jagung ini. Kemudian jagung. betul. 9. Tempo lagu menentukan keindahan lagu. Keindahan lagu juga ditentukan oleh ketepatan menyanyikan lagu sesuai dengan nada. Itu ya, itu terkait dengan menanam jagung. Seru, menanam jagung itu seru. Jadi petani itu seru. Saya ngalami sendiri, seru, capek. Nanam jagung. Pada lompat. Jagung itu bisa dimanfaatkan semuanya ya. Selain bijinya, terus itu janggel, tahu janggelnya jagung yang setelah dikupas kulitnya ya, kulitnya itu buat makan sapi. Kalau kulitnya jagung itu biasa dikumpulkan sama warga. Bisa dibuat prakarya, Ya. Pak. Bisa dibuat makanan khas Gresik kalau nggak salah apa ya. Apa coba? Emang Nggak tahu saya lupa namanya. Nah, jagung itu bermanfaat. Kalau daunnya namanya tebon ya dalam bahasa Jawa. Ini kan tadi kan juga ada mapel bahasa Jawa, tebon. Itu dibuat makan hewan ternak. Terus kemudian kulitnya jagung itu bisa dibuat makan hewan ternak juga. Terus kemudian biji jagung. Yang bijinya biasanya diolah, banyak olahannya, dadar jagung, marning dan sebagainya. Biasanya kan gitu. Kalau nggak gitu dibuat tepung. Kemudian kalau nggak gitu dibuat nasi jagung. Itu juga enak, nasi jagung. Nah, kemudian janggelnya yang Aku pernah makan nasi jagung. tahu kan janggel yang setelah bijinya dikupas dihilangkan lah, kan ada sisanya kayak gini ya kan, kayak apa ya, Kayak tulang, ya tulangnya wis anggap aja tulangnya, itu bahasa Jawanya janggel. Lah itu juga bisa diolah sebagai pakan ternak, bisa dihaluskan, biasanya dimasukkan ke dalam mesin supaya halus, dicampur buat pakan ternak. Kalau nggak gitu biasanya dibuat untuk memasak kayu bakar, digunakan kayu bakar. Ini digunakan ibu saya untuk kayu bakar. Dikeringkan dulu, tapi dikeringkan dulu dibuat. Kalau di desa enggak 100% pakai LPG. Kalau di rumah saya 50% LPG, 50% ini dari kayu. Jadi menghemat energi. 100%. Yang baliknya ya. Yang baliknya kita lanjut di subtema 2. Ini latihan ini enggak saya itu kan. Lanjut subtema 2. Ya, subtema 2-nya halaman 27. Sudah? Sudah, Pak. Oke, Vincent bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, tolong dibacakan Vincent yang ini. Membuat puisi. Oh, Halaman berapa, Pak? Halaman 27. Subtema 2. Membuat puisi, setiap orang tentu memiliki cita-cita yang baik.
Tidak ada cita-cita yang tidak baik. Berusaha terus untuk meraih cita-cita. Oke, terima kasih. Itu dulu ya, Vincent. Ini membuat puisi. Setiap orang tentu memiliki cita-cita. Kapan hari sudah saya tanya ya tentang cita-cita. Berusaha terus untuk meraih cita-cita. Di sini ada puisi PR atau pekerjaan rumah. Dari sekolah saya mempunyai PR. Bahasa Indonesia saya belum mengerti. Kutanya ayah, papa tak bisa. Kutanya ibu, ibu tak bisa. Kutanya kakak, dia tertawa. Kutanya kakek, kakek berbicara. Mau pandai, wajib rajin belajar. Ini ya, ini terkait contoh puisi anak. Kalau puisi tidak perlu sajaknya terikat. Sajak itu yang mana sih? Sajak itu yang ini, yang belakang. Tidak usah terikat, bebas intinya. Puisi modern. Ya. Jadi di sini maknanya yang terselip mau pandai harus wajib belajar. Tuh kalau suatu saat ada soal terkait dengan ini ya. Saya akan lanjutkan yang baliknya. Sekarang lanjut ini Mariana dibaca halaman 28. Siklus hidup makhluk hidup. Mariana, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, tolong dibacakan ya. Satu, dari hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Dua, berhidup hewan dimulai dari tahapan telur hingga dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan berhidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, berhidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu berhidup tanpa metamorfosis dan berhidup dengan metamorfosis. 4. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda pada tiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. 5. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya. 6. Banyak hewan yang di dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan tersebut adalah ayam dan kucing. 7. Sejak lahir hingga dewasa, ayam tidak berubah bentuknya. Hanya ukuran tubuhnya makin besar dan warna bulunya makin jelas. 8. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan dan geraknya makin lincah. 9.